Saudara, sosok Ginanjar Kartasasmita merupakan tokoh nasional legendaris lintas masa. Kisahnya tertuang dalam buku Ginanjar Kartasasmita, Pengabdian dari Masa ke Masa Perjalanan, Pergulatan Hidup dan Pemikiran yang diterbitkan penerbit buku Kompas hari ini. Seperti apa proses peluncuran buku dan apa saja kisah menarik di balik buku ini? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Roy Ilman dari Menara Kompas, Jakarta. Siapa tak kenal Ginanjar Kartasasmita, seorang tokoh legendaris nasional dari masa ke masa, dari Orde Lama, kemudian Orde Baru, dan juga Orde Reformasi yang telah mengabdi dan berkiprah di pemerintahan Indonesia. Dan perjuangan dan pengabdiannya ini tertulis dalam buku yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas yang berjudul Ginanjar Kartasasmita, Pengabdian dari Masa ke Masa, Kemudian Perjalanan, Pergulatan Hidup dan juga Pemikiran. Dan dalam buku ini menceritakan kiprahnya di pemerintah Indonesia, salah satunya yaitu terkait dengan ketika menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri pada periode 98 hingga 99 yang berhasil membalikan posisi ekonomi Indonesia pasca krisis yang terjadi pada tahun itu. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses penulisan buku tersebut, saya akan langsung menanyakan kepada penulis buku Ginanjar Kartasasmita dengan Bapak Soehartono. Sebab ini terkait dengan sosok Pak Ginanjar. Ini bagaimana sosok Pak Ginanjar untuk Bapak sendiri? Pak Ginanjar itu kesan dan pengalaman saya ya. Saya mengenal beliau sejak Juli tahun lalu sampai sekarang ini. Semua tergambar utuh ya. Jadi dia seorang nasionalis agamais yang memang peduli pada kemanusiaan. Pada sisi kemanusiaan karena beliau ternyata juga pernah menjadi ketua harian Palang Merah Indonesia, lalu juga wakil ketua PMI dan sekarang ketua Dewan Kehormatan PMI. Dia adalah seorang teknokrat dan juga birokrat sejati, serta menteri muda, menteri negara, bahkan menjadi menteri koordinator dan menjadi pimpinan lembaga negara, serta kembali lagi menjadi penasehat presiden. Jadi peranannya itu utuh sekali dia ya. Dan wajar kalau sejumlah orang yang bertanya kepada saya ketika ditanya, Mas Ar lagi wawancara siapa? Pak Ginanjar. Wah, itu legendaris. Nah lalu Pak, kemudian apa satu hal yang paling penting yang perlu diketahui masyarakat yang ada di buku ini dan pesan apa yang ingin disampaikan melalui buku ini? Yang perlu disampaikan dan perlu diketahui, beliau adalah orang yang betul-betul dipercaya. Pertama dipercaya oleh Pak Sudarmono. Pak Sudarmono menjadi orang kepercayaannya Pak Harto. Dan ketika Pak Harto turun, beliau mengingatkan Pak Harto ketika ribuan mahasiswa dan massa sudah menduduki gedung DPR, bahkan sudah mendekati rumahnya di Cendana, beliau tetap setia dan dia mengingatkan Pak Harto untuk Bapak dalam bahasa yang berbeda ya, sebaiknya mundur saja. Bapak akan membentuk kabinet, tidak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Ketika saya tanya, Bapak berkhianat kepada Pak Harto? Tidak. Saya justru sayang dengan Pak Harto. Saya tidak ingin rumah Pak Harto diserbu massa. Seperti banyak contoh presiden-presiden yang dijatuhkan dengan massa menyerbu rumahnya, akhirnya presidennya kabur. Saya tidak ingin itu. Jadi saya secara halus mengingatkan Pak Harto dan itu akhirnya dilakukan oleh Pak Harto. Jadi beliau orang yang betul-betul loyal sebetulnya dan juga setia. Tapi dia juga loyalitas dia bukan kepada pribadi, tetapi kepada negara. Terima kasih banyak Pak Soehartono atas waktunya. Selamat kembali mengikuti acara launching buku yang telah ditulis pada hari ini. Terima kasih. Demikian tadi perbincangan saya dengan penulis dari buku Ginanjar Kartasasmita yang mengatakan bahwa di sini dituliskan berbagai kiprah dari Ginanjar Kartasasmita dalam pemerintahan di Indonesia. Selain dengan kiprahnya, dalam buku ini juga dituliskan pemikiran
pemikiran dari Ginanjar Kartasasmita yang telah diterbitkan sebelumnya di harian Kompas, media lain maupun buku-bukunya yang telah diterbitkan pada sebelumnya. Dan yang unik hari ini pemirsa dan juga saudara, penerbitan buku ini bertepatan dengan hari ulang tahun Pak Ginanjar Kartasasmita ke-85, di mana pada penerbitan buku pada hari ini diwarnai dengan sambutan dari Pak Ginanjar sendiri, lalu kemudian juga dari Komisaris Utama Kompas Gramedia, yaitu Irwan Utama, dan Gubernur Lemhanas yaitu Aceh Hasan, di mana Aceh Hasan ini juga mewakili dari keluarga Ginanjar Kartasasmita yang mengatakan sedikit bagaimana sosok Ginanjar Kartasasmita kepada dirinya, yang memberikan petuah-petuah bahwa sebagai pemimpin ini harus mendengar hal-hal yang tidak hanya mau didengar tapi juga yang harus didengarkan. Dan selain dengan sambutan juga ada diskusi yang dipimpin oleh Direktur Utama Kompas TV, Rosiana Silalahi, lalu kemudian juga ada Kepala Bappenas yaitu Rahmat Pambudi, dan juga diikuti oleh mantan Menteri PPN yaitu Sofyan Jalil. Dan untuk acaranya berlangsung pada pukul 10 pagi tadi hingga pukul 1 siang ini. Claudia Carla, Roy Ilman, Kompas TV Jakarta.